Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru berharap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun kita belajar belum bisa bertatap muka, namun janganlah mengurangi semangat kita dalam belajar. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu materi iman kepada qada dan qadar. Anak-anak tahu qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, benar sekali, rukun iman yang keenam. Lalu apakah yang dinamakan iman itu? Tentu kalian sudah mengetahui bukan? Dari kelas 1, dari TK, kita sudah mengenal apa itu iman. Iman pada dasarnya berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Nah, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah segala sesuatu yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kehendak dan keputusannya kepada makhluknya. Perlu kalian ketahui, segala sesuatu yang ada di sekitar kita ataupun yang kita alami, semuanya tidak terlepas dari kekuasaan Allah, dari kehendak Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Jadi jelaslah anak-anak bahwa semua yang terjadi maupun yang akan berlangsung itu semuanya sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Lalu apa bedanya qada dan qadar anak-anak? Coba perhatikan penjelasan Bu Guru. Kalau qada itu adalah ketetapan Allah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman di mana Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah sudah merancang semua yang akan terjadi kepada makhluknya sampai hari kiamat. Itu dinamakan qada. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari qada itu sendiri. Jadi misalnya Allah merencanakan pada tahun 2020 itu akan terjadi wabah yang mendunia seperti COVID-19. Ini dalam qadanya Allah sudah ditetapkan anak-anak, dan sekarang sudah terwujud qadanya Allah itu. Maka kenyataan dari qada itu disebut dengan qadar. Nah, qada dan qadar mulai dari rencana Allah sampai kenyataan itu disebut dengan istilah takdir. Adapun takdir itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar atau usaha anak-anak. Sedangkan takdir yang kedua adalah takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Sekarang perhatikan contoh-contoh kejadian pada gambar berikut ini. Menurut kalian, ini termasuk takdir mubram atau takdir mu'allaq ya? Yang pertama, ini ada anak yang terjatuh
dari sepeda. Kemudian ada planet yang berputar pada porosnya. Kemudian ada seorang ibu yang habis melahirkan bayinya. Kemudian ada gambar anak yang karena kesungguhannya dia berhasil menjadi juara dalam lomba pidato. Sekarang kalian bisa memperhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh takdir mubrom. Yang pertama, kalian setiap hari bisa melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, kematian. Bahwa kematian seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun dia sudah berusaha menghindari kematian itu sendiri, misalnya dengan dia berobat, dengan dia ikhtiar agar tetap berumur panjang, kalau Allah sudah menghendaki, dimanapun dan kapanpun ajal tetap akan tiba. Contoh selanjutnya yang tidak boleh ataupun tidak bisa diubah oleh ikhtiar manusia adalah adanya bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Yang berikutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu itu sudah merupakan takdir dari Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau ada seseorang yang ingin merubahnya, itu berarti melawan takdir. Kemudian contoh-contoh takdir mu'alaq yang masih bisa diupayakan dengan ikhtiar, maksudnya misalnya menjadi anak yang pintar dan menjadi juara kelas karena mau belajar dan berdoa dengan rajin dan sungguh-sungguh, maka akan terwujud cita-citanya. Kemudian misalnya suatu hari kalian mengikuti perlombaan karena dengan gigih, giat berlatih, ataupun kalian selalu berusaha dan berdoa, maka akan menjadi juara pada lomba-lomba yang kalian ikuti. Lomba pidato, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya lagi, kalau ingin menjadi anak yang disenangi oleh siapapun atau dimanapun kalian berada, maka itu bisa diupayakan, bisa diikhtiari, bisa diusahakan, yaitu kalian harus bisa membawa diri, bisa bergaul dengan ramah, menyapa dengan siapapun, maka niscaya kalian akan disenangi oleh orang-orang di sekitar kalian. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bahwa umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa? Oh, tentu semua yang diajarkan dalam Islam pastilah ada manfaat yang akan diperoleh bagi umatnya. Lalu apa ya manfaat dari iman kepada qada dan qadar itu sendiri? Baik anak-anak, di antara manfaat iman kepada qada dan qadar, yang pertama akan mendorong semangat untuk berusaha, karena yakin bahwa dengan berusaha suatu keinginan bisa terwujud. Yang kedua, membuat kita lebih ikhlas dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kadang-kadang banyak anak-anak ya, orang yang berputus asa karena lagi bangkrut usahanya, mungkin lagi dibully sama temannya, sehingga lupa semuanya itu adalah ketetapan Allah, membuat dia putus asa bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, manfaat dari iman qada dan qadar adalah mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki untuk berbuat baik, karena tahu anak-anak, Allah akan memberikan balasan, di mana kalau kita berbuat baik maka akan memanen, akan memetik dari kebaikan yang kita berbuat itu sendiri.
Kemudian manfaat berikutnya membuat sikap kita tidak sombong, karena kita paham, kita yakin bahwa ada yang maha segalanya, yaitu Allah. Jika kita berkelebihan, tentu tidak akan membuat kita sombong, karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah semata. Kemudian manfaat iman qadha kepada qadar berikutnya adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dan berikutnya, santun serta rendah hati dalam bersikap dimanapun kita berada. Itulah manfaat dari iman kepada qadha dan qadar. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengimani qadha dan qadar dengan sepenuh hati. Semoga Allah meridhoi dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.